Mari kita berdoa. Kami datang menyembah Dikau, Allah kami, yang kami akan lihat bagaimana Tuhan membawa Injil itu, mulai dari Yerusalem dan sudah sampai di kampung kami ini. Dan kami berdoa supaya pengertian yang dari surga memenuhi waktu kami membacanya, sehingga iman kami dapat dibangun olehnya. Dalam namamu, kalau Engkau masih izinkan kami bersama-sama, itulah ucapan syukur kami. Kalau boleh kami bersama-sama masih beribadah di bumi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau sendirilah dalam Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah-tengah kami, menjadi guru dan membukakan mata kami, sehingga bisa kami melihat kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Kisah Para Rasul dalam perjalanan ke Roma. Kisah Rasul pasal 27. Kisah Rasul pasal 27. Itu judulnya Paulus berlayar ke Roma. Kita baca satu bagian, nanti sesudah itu kita coba bagaimana kita bisa mengertikan cerita ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar.
bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Penis untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dengan sekali menusur pantai Kreta. Jadi dalam pengertian yang boleh kita tangkap sedikit, bagaimana caranya membaca cerita kisah Rasul ini. Satu, kalau kita mencoba dalam hidup Paulus, ya. Jadi kita tidak membaca kisah Rasul ini dari kisah Rasul pasal 1. Tapi kita sendiri mau melihat kisah Rasul ini mulai dari pasal 19. Ini sudah masuk ke dalam Paulus berlayar ke Roma. Jadi perjalanannya ke Roma ini dikatakan di sini tadi setelah diputuskan bahwa kami. Berarti Lukas yang menulis kisah para rasul ini ikut di dalam kapal ini bersama dengan Paulus. Itu yang pertama kali kesan kita. Maka cerita ini semua diceritakan oleh Lukas yang menulis kisah para rasul. Dan dia ikut di dalam kapal ini. Ya, kemungkinannya Lukas gabung dengan Paulus waktu dia sudah mulai meninggalkan kota Efesus. Jadi untuk menuju Yerusalem, Lukas sudah ikut sama Paulus. Mari kita mencoba mengartikannya dari kisah Rasul 19 ayat 21. Karena rencana Paulus berangkat ke Roma itu sesudah dia menyelesaikan perpisahannya, sesudah menyelesaikan pelayanan di daerah Efesus yang dia tinggal di situ kurang lebih 3 tahun lamanya. Di Korintus 1 tahun 1,5, di Efesus 3 tahun. Mari kita lihat coba kisah Rasul pasal 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Jadi begitu terjadi kerusuhan di Efesus, Paulus sudah merencanakan akan mengunjungi Roma sesudah dia singgah di Yerusalem. Jadi planning ini sudah lama ya ada di dalam hati Paulus mau mengunjungi Roma. Itu maka dalam suratnya nanti di surat Roma seringkali dikatakan sudah lama aku mau mengunjungi Roma, tetapi masih banyak kali halangan. Ya, oke. Sesudah itu kita lihat lagi sesudah dia meninggalkan Efesus, dia menuju Yerusalem. Ya, waktu dia menuju Yerusalem itu bisa kita baca pasal 20 ayat 22. Itu perjalanannya dari Efesus menuju Yerusalem. Pasal 20 itu kita baca ayat 22. Pasal 20 ayat 22. Itu pun sudah tahu kita kurasa. Hanya mengulanginya. Ini perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi perjalanannya sekali ini meninggalkan Efesus
sebagai tawanan roh. Apa yang terjadi di Yerusalem diungkapkannya sepertinya dia tidak tahu. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi dia tahu bahwa penjara dan sengsara menunggu dia. Dan itu digenapi waktu dia sampai di Yerusalem. Dan waktu dia sampai di Yerusalem, maka dia ditangkap pada hari yang ke-7 oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa dia ini sudah mendatangkan kerusuhan. Apalagi dalam pikiran mereka sudah membawa orang-orang kafir, itu orang-orang dari Efesus, masuk ke bait Allah. Nah, maka jumpa lagi kita pasal 23 itu ayat 11. Ya. Pasal 23 ayat 11. Itu di waktu Paulus di depan mahkamah agama, dia menceritakan kesaksiannya dan terjadi perpecahan antara orang Saduki dan orang Farisi. Dan malam itu, ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi ayat 11 ini, inilah sekarang yang sedang dijalaninya untuk bisa sampai di Roma, supaya dia juga bisa bersaksi di Roma. Tapi dengan persyaratan tadi sebagai tawanan roh. Dan di dalam tawanan roh itu penjara dan sengsara. Tapi tidak apa-apa asal aku dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadaku untuk menyaksikan Injil kasih Yesus Kristus. Nah, dalam hal inilah kita membaca perjalanannya ke Roma. Mulai berangkat dari Kaisarea menuju Roma. Jadi dalam pembacaan ini bisa kita lihat bahwa tujuan ini semua supaya dia bisa menyelesaikan tugas itu. Kalau di dalam misinya dia sendirilah yang bergerak. Tetapi ke Roma itu tidak bisa dia sendiri, tetapi sebagai tawanan roh dia ditangkap, dan di dalam masalah penjaranya inilah dia berangkat naik kapal ini ke Roma. Jadi bisa kita bandingkan apa yang sedang dialami oleh Paulus, supaya bisa kita mengertinya nanti, supaya sampai di Roma tujuannya hanya satu, supaya dia bisa bersaksi. Sebagaimana dia bersaksi di Yerusalem, demikianlah nanti dia bersaksi di Roma. Tapi kita sudah sependapat bahwa setiap kita membaca cerita ini, kita harus melihat ceritanya Allah di dalamnya. Itu yang kita tidak bisa lupa. Cerita Allah umpamanya kalau kita mulai pasal 1 ya, kamu adalah saksiku. Kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu memiliki kuasa dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Judea, Samaria dan ke ujung bumi. Dan itu digenapkan separuh. Dan sekarang Pauluslah melanjutkannya sampai ke ujung bumi. Kita lihat cerita Allah. Tetapi tidak bisa juga kita lepas dari penderitaan yang dialami setiap langkah demi langkah. Tetapi dalam setiap penderitaan itu Allah memberikan jalan keluar. Maka tadi malam kita lama kali, tetapi tetapi dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Maka PR kita sudah buat berapa kali
Allah menyatakan pertolongannya kepada Paulus sampai dia bisa memberikan kesaksiannya di depan Raja Agripa. Kalau Tuhan tidak menolong dia, maka dia tidak bisa lagi bersaksi ke depan Raja Agripa. Sama. Dan di dalam perjalanannya ke Roma juga akan sama. Penderitaan dan jalan keluar pertolongan yang diberikan oleh Allah supaya bisa dia sampai di Roma, nompang dengan naik kapal orang lain. Sebagai orang tahanan, apakah dia bayar tiketnya atau tidak kita ceritakan di sini. Hanya timnya berjalan ke Roma itu bukan Paulus sendiri. Itu ada Lukas. Ya, baru yang ketiga tidak bisa kita lupa. Ya apa jalan keluarnya ya. Baru kalau Tuhan memberikan jalan keluar itu, ya maka dia ada kesempatan untuk bersaksi. Jadi dalam hal itulah kita bisa baca. Bersaksi itu harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sekali ini dia pindah satu tempat ke tempat lain sebagai tawanan roh dari segi iman Paulus. Tapi dari segi orang Yahudi, dia memang mau membunuh Paulus. Tapi dari segi bangsa Rom, memang dia sebagai tahanan yang harus menghadap kepada Kaisar. Jadi bisa mereka memandang hidup Paulus ini dengan kacamata mereka masing-masing. Sebagai orang Yahudi yang sudah tadi menangkap Paulus di penjara, di Bait Allah, menurut mereka Paulus ke Roma sebagai tahanan dan harus diadili nanti di Roma. Tetapi dari segi Paulus, dia tidak tahu bahwa itu tahanan atau tidak tahanan, hanya bagi dia sebagai tahanan roh, supaya bisa sampai di sana. Dan kalau Tuhan memberikan pertolongan, itu bagi dia supaya ada kesempatan hidup untuk bersaksi. Nah, makanya kalau kita membaca Kisah Para Rasul, bisa kita lihat dari segi kita masing-masing. Karena ada banyak ceritanya. Makanya tadi kita mulai bahwa Paulus begitu meninggalkan Efesus, dia berangkat sebagai tawanan roh. Di dalam planningnya sudah dia katakan, aku mau menuju Roma. Dan bahkan nanti kalau sampai di Roma, supaya orang Roma menolong aku berangkat ke Spanyol. Dan Roh Allah sudah menyatakan kepada Agabus dan kepada anak-anaknya Filipus bahwa dia nanti sampai di Yerusalem akan ditangkap. Maka orang lain bisa melihat, oh nanti kamu sampai ditangkap di sana. Tapi bagi Paulus, ya aku sebagai tawanan roh, kalau ini ditangkap atau tidak ditangkap, tapi bagiku adalah Roh Allah yang membawa aku kemana saja aku pergi. Jadi waktu kita baca nanti cerita ini, barulah bisa kita lihat. Baru cerita kita kalau kita baca ini, itulah kelima. Itu kemenangan. Kalau saya buat di sini, kita harus lihat Allah, lihat harus penderitaannya, lihat jalan keluarnya, lihat kesempatan dia bersaksi, dan lihatlah bagaimana dia dari satu langkah ke langkah yang lain, kok menang dia terus. Itu tidak bisa kita lupa apa yang dikatakan oleh Gamaliel. Itu pasal 5 ayat 38 dan 39. Mari kita lihat hal itu. Karena si penulis mau supaya kita waktu membaca cerita ini tujuannya cerita itu. Iya, pasal 5 ayat 38 dan 39, waktu Yohanes dan Petrus dihadapkan ke mahkamah agama, dan di sana ada seorang namanya Gamaliel, guru orang Farisi yang sangat dihormati, dan dia menyatakan kalimat ini kepada orang-orang yang ada di mahkamah agama itu. Dikatakannya demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Memang kalau itulah orang Gamaliel punya pendapat. Karena sudah banyak dilihatnya gerakan di Yerusalem, semuanya lenyap.
Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini, melainkan ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Makanya bisa kita membacanya, kalau mereka ini berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkannya. Makanya waktu kita bisa baca, bisa kita lihat bahwa hidup Paulus ini, dia di pihak Allah tidak bisa dilenyapkan walaupun banyak penderitaan. Maka sampailah dia kemenangan, bisa dia sampai bersaksi kepada Kaisar di Roma. Nah, mari kita lihat dalam ceritanya tadi yang pertama. Jadi dengan demikian waktu kita membacanya, bisa kita melihat, oh ini yang mau dikatakan oleh si penulis. Umpamanya setelah kami diputuskan, mari kita baca 27. Setelah diputuskan, jadi tadi diputuskan oleh Raja Festus ya apa? Iya, Festus, dan menulis surat dan memberikannya kepada Julius supaya itu disampaikan kepada Kaisar. Nah, sudah diputuskan karena memang ini salah satu permintaan Paulus. Dia tidak mau diadili di Yerusalem, tapi sebagai orang Rom, dia mau menghadap Kaisar keputusan yang terakhir, bahwa kami akan berlayar ke Italia. Ya, jadi dipakainya Italia ya, karena itu merupakan negara. Maka Paulus dan beberapa teman lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Jadi dia ini bagian pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal. Jadi kesaksian si penulis, dia ikut naik di atasnya dan diceritakannya, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Dan begitulah mereka perjalanannya. Singkat ceritanya bisa kita baca, mereka 7. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menusur pantai Kreta. Pantai Kreta ini kita setidaknya bisa ingat adalah Titus nanti di Kreta untuk melayani jemaat. Kalau Timotius nanti itu di Efesus, Titus ini nanti di Pulau Kreta ini. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya. Jadi nampaknya Paulus sebagai tukang tenda juga bisa dia mengetahui situasi laut. Karena ini sudah mulai masuk musim dingin. Apakah karena dia tinggal di daerah Tarsus? Kita tidak tahu. Tetapi Paulus mengetahui situasi. Memang kalau sudah masuk musim dingin, seringkali cuaca buruk. Mungkin demikian dia tahu. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Seolah-olah Paulus sudah menubuatkan ayat 10 ini apa yang akan terjadi kalau mereka melanjutkan perjalanan itu. Tetapi perwira itu lebih mempercayai kepada jurumudi dan nahkoda kepada perkataan Paulus. Iya, jadi Paulus sebagai tahanan memberikan usul supaya kalau boleh jangan dilanjutkan perjalanan ini. Karena sudah punya pengalaman begitu beratnya dan terus saja angin tidak menentu. Kan dulu kan belum ada mesin, jadi tergantung kepada hembusan angin. Dan dikatakan Lukas di sini, mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi Paulus sudah bernubuat bahwa akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Jadi Paulus senantiasa mengambil inisiatif apa saja yang dia tahu supaya orang lain bisa tertolong.
Seolah-olah dia lupa sebagai tahanan, kembali lagi dia menganggap diri sebagai pemimpin menentukan perjalanan kapal ini. Tetapi perwira tidak mempercayainya. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal untuk selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Ini kemungkinannya sudah sampai bulan November ini, Oktober. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Ada harapan dengan situasi angin. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menusuri pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Sekali lagi dia mengambil pimpinan dalam kesengsaraan ini. Memang ternyata bahwa dia memang orang yang punya jiwa menyelamatkan orang yang ada dalam keadaan bahaya. Bukan saja bahaya dari dosa, tapi bahaya dalam perjalanan di dalam hidup mereka di atas lautan ini. Baik, sesudah itu apa dikatakannya? 21. Dan karena mereka ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, menguatkan mereka, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi Paulus memberikan pengharapan kepada orang-orang kafir yang ada di dalam kapal itu. Itu orang-orang yang bukan orang percaya. Alasannya 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Jadi ayat 23 ini, itulah maka tadi kita mulai membacanya, mulai dari pasal 19. Pasal 22 sebagai tawanan roh. Pasal 23 sudah dikatakan bahwa dia akan berlayar ke Roma. Dan sekarang di tengah perjalanan yang sukar tadi, kan waktu kita membacanya, kita jumpa dengan kesukaran. Dan di dalam kesukaran itu juga pun malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang disembah oleh Paulus, kembali lagi menyatakan diri kepadanya supaya jangan takut. Engkau harus menghadap Kaisar. Ini tujuan.
Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi seolah-olah mahalnya Paulus di sini dijagai oleh Tuhan supaya dia sampai ke sana. Tetapi mereka semua diselamatkan karena ada satu orang di dalamnya, Paulus. Maka bisa terhindar. Ini berlawanan dengan Nabi Yunus. Kapal itu dihancurkan karena ada di dalamnya juga satu orang namanya Nabi Yunus. Ini menjadi berkat, yang Nabi Yunus menjadi kerugian bagi bangsa orang lain. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa sudah memang ada cerita Allah, perjalanan ke Roma ini sudah dimulai. Nah, karena memang dia di pihak Allah, maka walaupun badai tidak dapat akan membinasakan perjalanannya supaya sampai dia ke Kaisar. Orang Yahudi, orang lain, tetapi sekarang ini badailah yang mau menenggelamkan Paulus ke dalam lautan. Tetapi di tengah-tengah itu pun malaikat Allah menyatakan bahwa dia akan selamatnya sampai di sana. Maka ketakutan Paulus bukan saja dari orang Yahudi, bukan saja yang berasal dari orang yang bukan Yahudi, tetapi musuhnya juga berasal dari alam sendiri. Sebagaimana murid-murid juga berlayar dan ada angin topan, dan Tuhan juga menolong mereka. Paulus juga sama dalam perjalanannya itu. Maka di sini sudah kedua kali Paulus menolong dalam perjalanan ini. Sudah dinasihatkan, tetapi mereka tidak mau, ya tidak apa-apalah. Tapi yang kedua kali lagi pun sudah lama kali mereka menahan laparnya. Harus lagi dia bertindak. Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Maka mulai dari Kisah Rasul 19 meninggalkan Efesus, apa yang dikatakannya kepadaku pasti akan terjadi. Jadi itulah dijalaninya dalam naik kapal yang berat ini. Apalagi malam hari Tuhan kembali lagi menjumpai dia lewat malaikatnya bahwa dia akan selamat karena pertolongan Tuhan. Itu maka dikatakannya oleh karena pertolongan Tuhan, hai Raja Agripa, aku masih hidup sampai hari ini dan dapat bersaksi. Dan kepada orang ini juga dia katakan, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Bagus ya? Ya, karena memang seorang hamba Tuhan memang ininya pegangannya. Pasti terjadi seperti yang dikatakannya. Iya, baru ayat 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Jadi langsung dia menyatakan satu rencana, karena memang musim dingin tidak mungkin lagi dilanjutkan perjalanannya. Harus mendamparkan kapal ini kepada salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba. Berarti sudah 2 minggu. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu juga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sawah di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Inilah perjalanan di dalam kekelaman. Badai, ombak, matahari tidak kelihatan, dan lamanya sudah malam yang ke-14. Maka benar jugalah bisa Paulus menjadi takut apakah sampai nanti di kekaisaran.
Tetapi Tuhan kembali lagi menguatkannya. Baru dia katakan, apa yang dikatakan Allah pastilah akan terjadi. Karena sudah 14 hari. Ayat 30. Semua mereka sudah mengharapkan mudah-mudahan hari lekas siang. Memang kalau kita hidup di dalam kegelapan, kan cuma itu jawabannya. Kapanlah siang muncul supaya bisa kulihat matahari. 30. Akan tetapi anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Mereka mau naik sekoci keluar supaya lepas dari kapal ini. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di dalam kapal, kamu tidak mungkin selamat. Inilah beberapa kali Paulus berdiri. Yang pertama tadi, jangan kita lanjutkan perjalanan, dilanjutkan. Sudah itu dia katakan lagi, kita sudah mengalami berat, marilah kita kandaskan kapal ini dalam satu pulau. Karena mereka merasa bahwa mereka bisa naik sekoci keluar, mereka turunkan sekoci mereka. Mau lepas dari kapal ini dengan sekocinya. Mana bisa selamat, karena itu kan musim dingin. Mati nanti dia di dalam sekoci itu. Sehingga Paulus lagi berkata, kalau kamu tidak tetap tinggal di dalam kapal ini, kamu tidak mungkin selamat. Itulah yang dapat kita pikirkan. Seorang hamba Tuhan ini senantiasa memikirkan keselamatan orang yang berusaha mencoba keselamatan, tapi tetap akan mendatangkan maut bagi dia. Karena dia tidak mengerti terlalu jauh. Ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira. Sekarang perwira tadi sudah dan prajurit-prajuritnya yang mengawal kapal ini dengan tahanan yang ada di dalamnya. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Dalam ayat 32 ini, apa yang dikatakan oleh Paulus sudah mereka dengar. Kenapa? Karena sudah terjadi satu kali apa yang dia katakan. Karena dia katakan kalau kita melanjutkan perjalanan, maka kita akan menghadapi banyak kesukaran dan kesulitan. Bukan saja kapal dan barang-barang ini, tetapi juga kesulitan dalam nyawa kita sendiri. Dan apa yang dikhotbahkannya 14 hari yang lalu, sekarang sudah nyata. Dan mereka sekarang lagi menurunkan sekoci, mau lepaskan lagi. Maka peringatan yang kedua ini, mereka sudah menerima apa yang dikatakan oleh Paulus. Walaupun dia sebagai seorang tahanan. Itu maka kita tadi katakan membacanya, tidak boleh kita lupa dari kacamata yang Tuhan sudah tetapkan bagi dia dalam perjalanannya ke sana. Mari kita baca ayat berapa sekarang? 30. Ya, ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena memang di sini kan penyelamatan Paulus kebanyakan berhubungan secara jasmani. Secara rohani kan tidak ada di sini. Ya, maka dikatakannya sudah 14 hari mereka ini di atas lautan yang menahan lapar dan tidak makan apa-apa dan senantiasa berharap supaya kelihatan matahari, supaya tahu ke mana kapal ini diarahkan. Ayat 34. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Kalau sudah 2 minggu tidak lagi makan minum kan berbahaya nanti. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ini seperti nasihat bahwa ada jaminan. Pepatah orang itu, sehelai rambut pun tidak akan ada yang bisa membahayakan dia. Jaminan yang lebih dalam lagi. Makanya Paulus mengajak mereka, makanlah dulu. Karena itu perlu untuk keselamatanmu.
dan satu helai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu. Ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Kita tidak bisa lupa bahwa tujuannya dia di dalam kapal ini untuk bersaksi, menyatakan bahwa dialah yang sudah ditetapkan Allah untuk bersaksi di Kaisar. Tetapi di tengah perjalanan itu pun tidak hilang kesempatan itu. Maka sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Banyak penafsir memecah-mecah di sini maksudnya seperti perjamuan kudus. Tetapi sebagian mengatakan kemungkinannya tidak, karena perjamuan kudus kan hanya untuk orang yang percaya. Jadi memecah-mecah maksudnya di sini Pauluslah yang mengambil inisiatif dalam semua keperluan mereka ini. Sesudah Paulus mengucapkan syukur atas roti yang ada di dalam kapal itu dan mereka makan bersama. Maka bisa kita lihat beginilah Paulus bersaksi di dalam kapal ini. Dia tidak melupakan statusnya bahwa dia memang sudah dikasih tahu oleh Tuhan supaya kamu menjadi saksi dan pasti akan sampai di sana. Sudah 14 hari matahari tidak kelihatan dan berharap mereka menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Sekarang berdirilah satu orang tahanan namanya Paulus memberikan pertolongan kepada orang ini, mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Kalaulah seandainya kita Paulus, kita berani atau enggak ya? Orang ini enggak percaya, cuma kita orang percaya. Bagaimana caranya kalau kita sendiri yang di tengah-tengah ini dan kedudukan kita juga sebagai seorang tahanan. Waktu mula-mula saya belajar masih muda, sering saya baca ini dan sangat menenangkan bagi jiwa saya. Dan pada suatu kali memang saya naik kapal dari Surabaya ke Balikpapan. Peristiwanya hampir sama. Iya, samanya di mana? Kapal itu tiba-tiba rusak di tengah lautan. Dan saya sudah berdoa kalau memang rusak kapal ini dan kembali ke Surabaya, berarti Tuhan tidak kehendaki lagi saya kembali ke Datah Bilang yang sudah saya rencanakan tahun yang lalu untuk mengunjungi mereka kembali, untuk mengajar mereka lebih dalam. Dan pada malam hari itu terjadilah kesulitan di dalam kapal itu. Dan saya ingat waktu itu mendoakannya gini, Tuhan, di sini pasti ada setan di kapal ini. Suruhlah Tuhan, suruhlah setan itu membuat mereka ini takut supaya mereka ini sopan kepada hamba-Mu ini. Karena penuh kali penumpang. Jadi kalau kita tidur, bisa kita dilangkahi saja. Dianggap saja kita sebagai goni, lewat saja. Seperti itu. Dan saya rasa memang Tuhan menjawabnya pada malam itu. Datang satu orang, Pak, saya ketakutan kali tadi malam, katanya. Apa sebabnya? Bilang, kurasa aku ada setan yang datang mengganggu aku, katanya. Karena itu bolehkah kita tidur bersama-sama, katanya. Karena kapal belum selesai, karena kapalnya rusak. Dan sejak itulah kurasa ada pertolongan, karena di dalam kapal itu mereka mancing. Karena ini kan bukan seperti kapal sekarang, kalau kapal pada zaman saya. Mereka mancing, mereka dapat ikan, ya bisalah digoreng. Karena makanan di kapal itu cuma satu dikasih, nasi, baru kol yang direbus, itu aja dimakan selama perjalanan. Apa yang bisa dimakan? Rupanya orang lain semua sudah tahu bahwa persiapan dari rumah. Yang diharapkannya cuma nasi saja dari kapal itu. Saya kan tidak pernah naik kapal, jadi nggak tahu saya. Barulah pada malam itu ku ingat sekali, anak-anak buah kapal itu karena memancing banyak dapatnya ikan. Ya marilah Pak kita makan sama-sama. Oh begini rupanya jadinya. Dan sesudah baik kapal itu kami berjalan melanjutkannya sampai ke Balikpapan. Tapi tengah lautan itu saya sudah berdoa, saya ingat, Tuhan kalaulah kapal ini kembali ke Surabaya, maka aku akan kembalilah pulang ke Sumatera. Berarti Tuhan tidak mengizinkan aku kembali lagi masuk ke Kalimantan Timur.
Makanya di sini waktu mula-mula saya baca, kok 14 hari lamanya kapal ini. Gelap kalilah hidup orang itu. Dan kadang-kadang kan hidup saya waktu itu gelapnya nggak tanggung-tanggung. Mengharapkan kapan bisa terang hari. Supaya ada pertolongan. Apalagi sudah tahun-tahun terakhir pada waktu itu, kan sudah 6 bulan saya tidak dapat uang kiriman dari sponsor saya dari Medan. Mereka mungkin melupakannya. Tak bagaimanalah Tuhan izinkan. Kan semuanya gelap. Dan di dalam kapal perjalanan juga sama, aturnya kemarin berangkat, ditunda lagi, baru berangkat. Sesudah berangkat, sampai di tengah jalan, hari yang kedua, sudah lagi mogok kapalnya. Saya pikir, Tuhan, apakah ini kalau memang kembali ke Surabaya, maka saya berarti tidak jadi sampai ke Data Bilang, ke Kalimantan Timur, di mana tujuan niatku akan melanjutkan follow up pelayanan yang sudah 6 bulan yang lalu saya berikan di situ gitu. Rupanya kapal itu kembali baik. Jadi waktu saya baca ini, saya ingat perjalanan Paulus ini. Bagaimana perjalanan hidup ini. Tapi dia katakan tadi apa? Sehelai pun dari rambut kepalamu tidak akan kehilangan. Itulah jaminan bagi mereka. Ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Mereka maksudnya ini Lukas sama Paulus. Inilah karakter hamba Tuhan kalau kita mau lihat di tengah-tengah kesulitan orang yang tidak percaya. Makanya sampai sekarang masih doa kita, kenapakah COVID-19 ini kok belum ada yang ku dengar pengertiannya yang benar. Kenapa Tuhan izinkan? Gitu. Kalau kapal tadi kenapa diizinkan? Terombang-ambing 14 hari. Karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka kapal dan muatannya akan hilang semua. Kalau tadi didengarkan Paulus, maka terpeliharalah kapal dan tuan kapalnya itu, maka tidak datang kesulitan ini. Tapi kita tadi sudah berpendapat, kesulitan, tapi tetap kita bisa lihat pertolongan Allah dan kesempatan untuk bersaksi. 37. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Jadi bukan kapal besar kali, kurang lebih 200 demikian. Setelah makan kenyang, wah ini Paulus enak menceritakannya. Setelah makan kenyang dalam 14 hari yang sudah menahan lapar, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Habislah. Karena mereka rupanya kapal ini dari Mesir. Karena di Mesir kan banyak gandum. Jadi dari Mesir lah gandum ini mau dibawa ke Italia, ke Roma. Jadi singgahlah dia di daerah Palestina. Maka dari situlah mereka numpang bisa ikut ke Roma. Gandum dibawanya. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu ke situ. Karena itulah sudah tadi dinasihatkan oleh Paulus. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di luar dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Bagaimana kapalnya? Terkandas. Inilah dipakai oleh Paulus dalam ilustrasinya. Alexander telah, apa katanya, tidak mendengarkan hati nuraninya. Makanya kandaslah imannya. Itu yang dimasukkannya pada ayat 41 ini. Ya, orang yang tidak mendengarkan hati nuraninya, dia akan terkandas seperti kapal. Itu diingat dalam ayat 41 ini. Maju tidak bisa,
Ombak dari belakang menghantam, sehingga kandaslah iman orang. Makanya Paulus katakan di dalam di depan Raja Agripa kan, aku senantiasa memelihara hati nuraniku. Ya, inilah artinya kandas imannya. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Inilah dimaksudkan kandaslah imannya, karena dia tidak mendengarkan hati nuraninya. 42. Pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Di sini Paulus sudah mendapatkan sedikit pertolongan sebagai orang tahanan. Dia tidak mau dibinasakan oleh perwira itu. Mungkin alasannya karena dilihat perwira itu, Paulus inilah yang menjadi nahkoda kapal yang bisa menyelamatkan kapal ini. Karena kalau dia tidak di dalam, ya sudah lama kapal ini menjadi hanyut. Nah, makanya perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke daratan. Orang tahanan pun terpelihara, tidak dibunuh oleh perwira karena ada Paulus. Makanya mahal sebenarnya di dalam kapal ini kehadiran Paulus, walaupun dia ditahan berdasarkan tuntutan orang Yahudi. Tetapi dalam hatinya dia bukan ditangkap oleh orang Yahudi, tetapi memang dia sebagai tawanan roh. Maka di mana-mana pun dia sebagai tawanan roh akan menjadi berkat. Ayat 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semuanya selamat naik ke darat. Iya. Tadi sudah dikasih tahu Paulus bahwa mereka tidak akan satu orang pun akan binasa, akan semuanya selamat. Maka dikatakannya demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu digenapi semuanya. Nah, kalau kita sampai di sini bisa kita kembali sedikit melihat secara keseluruhan. Jadi satu lagi belum selesai. Namanya pulau itu adalah Pulau Malta ya. Disitulah kapal ini berhenti. Sebentar kita mundur di dalam perjalanan kisah para rasul ini. Saya mundur mulai dari pasal 1. Kalau pasal 1 kan sudah dikasih tahu, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku. Karena itu tunggulah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi. Dan itu sudah digenapi. Dan sesudah digenapi, mereka berjalan. Bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Digenapi pada hari raya Pentakosta. Kamu akan menjadi saksiku di Judea. Berdirilah Filipus untuk mengabarkan Injil sampai ke Samaria, sampai pasal 7. Dan dari situ kita bisa lihat kehidupan Paulus juga sama. Dia sampai ke Roma. Jadi rupanya kalau begitu misi ini sambung menyambung dari satu orang pindah kepada orang lain. Namun kita tidak bisa lupa pertolongan Allah dalam setiap langkah. Karena mulai pasal 13 seolah-olah kita lupa tentang kepenuhan Roh Kudus seperti sampai pasal 8 ya. Tetapi sudah lain karena Paulus berdiri dan dia menyampaikan Injil tidak lagi dengan konsep perjanjian lama yang dimiliki oleh Rasul Petrus. Jadi kalau kita lihat kebudayaannya berbeda, jalannya berbeda, tetapi Injilnya sama. Pertolongan Allahnya juga sama. Supaya Injil itu tetap berjalan. Itu tadi makanya kalau kita membaca mulai pasal 27 tanpa kita melihat titik berangkatnya. Karena memang Paulus sudah lama mau berangkat ke Roma. Dan dari Roma dia berangkat ke Spanyol. Tadi memang kita lupa berapa lama Paulus dipenjarakan di Kaisarea. Maka jawabnya semua kurang lebih 2 tahun dia di Kaisarea dipenjarakan.
Maka Paulus 2 penjara, 1 di Kaisarea, 1 di Roma. Di Roma juga nanti sama, dia 2 tahun lagi, 2 tahun juga dia dipenjarakan di Roma. Iya, dan nanti kalau kita sampai di Roma, dia menulis surat, mulai surat Efesus, surat Filipi, dan surat Filemon, dan surat Kolose. Itulah semua surat-surat yang sehubungan dengan surat dari penjara. Dan juga surat 1 dan 2 Timotius. Dan juga mungkin surat Titus yang pergi ke pulau Kreta yang baru mereka lewati di dalam kapalnya ini tadi. Jadi perjalanan Paulus ke Roma ini dimulainya dari dia ingin pergi ke sana untuk membayar utang. Itu maka dikatakannya dalam Roma pasal 1 ya. Aku berutang Injil baik kepada orang ini maupun kepada ini, termasuk juga kepada kamu semuanya yang ada di Roma. Itu dari hatinya sendiri memang berutang Injil. Tetapi dari segi tawanan Roh Allah, memang Roh Allah sedang membawa dia. Jadi boleh juga kita lihat, kalau begitu keinginan Paulus berangkat ke Roma memang sudah ada. Barulah sebagai tawanan roh, keinginan ini akan dilaksanakannya. Dan sebagai tawanan roh, dia ditangkap di Yerusalem. Rupanya penangkapan dari Yerusalem ini membuat sarana supaya dia bisa naik kapal sebagai orang tahanan, bisa sampai ke Roma. Jadi untuk memenuhi panggilannya ini, tidak bisa tidak. Itu cuma jalur penjara bisa dipenuhkannya panggilannya berkhotbah kepada orang-orang besar. Kalau kepada Filipi tidak perlu. Tetapi untuk bisa sampai ke Raja Agripa, Festus dan semuanya, ini hanya bisa tercapai sebagai orang tahanan dia bisa ditanya apa alasannya, maka engkau diperhadapkan di hadapan kami. Maka disitulah kesempatannya, seperti kepada Raja Agripa tadi malam, diceritakannya semua tentang pertobatannya, dan dalam hal itulah dia menyaksikan Yesus yang memanggil dia, dan bahkan dia berani berkata, aku tidak pernah tidak taat kepada panggilan yang dari surga itu. Kepada penglihatan dari surga ini, aku tidak pernah tidak taat. Jadi semua ini sarana Allah. Tapi kalau kita bukan seperti Paulus, mungkin pasti kita melihat apa? Kesengsaraan yang dihadapi Paulus sebagai hamba Tuhan. Makanya kacamata kita bisa berbeda. Tetapi kalau memang dia benar sebagai tawanan roh, pasti dia tidak merasakan itu merupakan beban. Tetapi dilihatnya lah tangan Allah yang sedang mengaturnya supaya dia tetap bisa bersaksi. Kalau aku dipelihara Allah sampai hari ini Raja Agripa, itu pun tujuannya supaya aku bisa bersaksi kepadamu. Dan Raja Agripa katakan, hampir-hampir engkau membuat aku menjadi orang Kristen. Maka bagi kita hari ini bisa kita memandangnya dari segi kita sendiri. Makanya tadi saya katakan mula-mula waktu muda saya membaca ceritanya Paulus ini, yang sangat berkesan bagi saya waktu itu adalah satu kalimat di sini. Itulah ayat 29. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sao di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Saya baca ini dengan semua pergumulan sebagai muda, masih muda menjadi orang percaya. Dalam pergumulan ini, kapanlah matahari ini terang? Hidupku sama seperti orang ini di dalam perjalanan mengarungi panggilan ini. Kok sebagai hamba Tuhan pun rupanya juga bisa berharap kapan harinya menjadi terang. Sudah 2 minggu diombang-ambingkan, tidak ada ketentuan hidup. Bahkan mereka tidak makan dan minum. Nah, di tengah-tengah itulah bisa kita diteduhkan. Tuhan menjumpai Paulus. Kan itu tadi cerita kita. Makanya dalam kisah para rasul tadi, Tuhan menjumpainya. Makanya bahaya apapun, kalau dia dari sisi Allah, maka Allah akan memeliharanya sampai kepada tujuannya. Hari kita berdoa. Itulah yang bisa kita baca. Satu lagi belum selesai, itulah di Pulau Malta. Nanti dari Pulau Malta, itulah 1 hari lagi
perjalanannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bisa melihat perjalanan Paulus ke Roma ini seperti perjalanan hidup kami di atas dunia ini. Tetapi kami dikuatkan karena bagaimanapun yang Tuhan sudah katakan, pastilah itu akan digenapi sebagaimana kesaksian Rasul Paulus di hadapan orang-orang di alam kapal itu. Dan di dalam situasi itu pun Allah menjumpai dia. Dan karena Paulus, mereka selamat. Dan Paulus bisa menyaksikan bagaimana Allah yang dia sembah itu akan memeliharanya sampai mereka selamat ke daratan. Kami memuji namamu kalau kami sama-sama melihat Paulus ini menolong orang-orang sehingga orang-orang yang tidak berjalan menuju kematian pun dihindarkannya. Kalau kamu tidak tinggal di dalam kapal, kamu tidak akan mungkin selamat. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami berdoa supaya Roh Kudus bisa mengajar kami dan mengerti dalam perjalanan hidup kami ini untuk mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.